Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Auliana dengan NIM 2105126. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen kami, yaitu Pak Arif Rahman SHMH, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan materi yang berjudul Hukum Waris menurut KUH Perdata. Baik, langsung saja kita ke materi, yaitu yang pertama, pengertian waris dalam KUH Perdata. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Yang kedua, unsur-unsur kewarisan menurut KUH Perdata. Di dalam hukum kewarisan KUH Perdata memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama, pewaris. Apabila merujuk pada pasal 830 KUH Perdata, banyak kalangan yang menyebutkan bahwa pewaris yaitu setiap orang yang sudah meninggal dunia. Karena hukum waris tidak akan dipersoalkan kalau orang yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan harta benda, maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut pewaris. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaannya. Yang kedua, ahli waris. Ahli waris adalah semua orang yang berhak menerima warisan. Dalam KUH Perdata, yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga, sedarah yang sah maupun di luar perkawinan, serta suami dan istri yang hidup di luar perkawinan, serta suami dan istri yang hidup terlama. Pasal 832 KUH Perdata. Yang ketiga, warisan. Menurut hukum barat dalam BW, yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan berupa aktiva atau pasif, atau hak-hak dan kewajiban yang bernilai uang yang akan beralih dari pewaris yang telah wafat kepada para waris pria atau wanita. Baik, selanjutnya topik yang ketiga, yaitu ahli waris menurut KUH Perdata. Di dalam KUH Perdata mengenal 4 golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta warisan, dengan pengertian bahwa apabila ada golongan-golongan yang lain tidak berhak mendapatkan harta waris, dan apabila golongan ke-1 tidak ada, maka golongan kedua saja yang berhak mendapatkan harta warisan, begitu seterusnya. Secara terperinci golongan tersebut, yaitu golongan pertama. Adapun ahli waris yang termasuk pada golongan pertama adalah suami atau istri serta anak-anak dan keturunannya. Yang golongan kedua, adapun yang termasuk pada golongan kedua adalah orang tua atau ayah dan ibu, dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya. Golongan yang ketiga, termasuk dalam golongan ketiga adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua dari pihak ayah maupun ibu. Pasal 853 KUH Perdata. Golongan yang keempat adalah adapun ahli waris yang termasuk dalam golongan keempat adalah keluarga garis ke samping sampai derajat ke-6. Pasal 858 KUH Perdata menentukan jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis lurus ke atas, maka setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian sekeluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup. Setengah bagian lainnya kecuali pasal 859 KUH Perdata menjadi bagian saudara dalam garis yang lain. Topik pembahasan yang keempat, yaitu metode pembagian waris menurut KUH Perdata. Pewaris sebagai pemilik harta adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. 24 bagian mutlak.
adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang. 25. Si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Pasal 913 KUH Perdata. Topik pembahasan yang kelima yaitu penghalang terlaksana hak waris menurut KUH Perdata. Terdapat beberapa hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi peninggalan si meninggal. Orang-orang yang tidak berhak mendapat warisan dari pewaris diatur dalam pasal 838 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si yang meninggal. Yang kedua, mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal. Ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Yang ketiga, mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. Yang keempat, mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal. Menurut pasal 840 KUH Perdata, anak-anak dari ahli waris yang tidak pantas itu tidak boleh dirugikan oleh salahnya orang tua apabila anak-anak itu menjadi ahli waris atas kekuatan sendiri. Artinya, apabila menurut hukum waris anak-anak itu tanpa perantara orang tuanya mendapat hak selaku ahli waris, akibat dari perbuatan ahli waris tersebut yang tidak pantas mengenai barang warisan adalah batal. Dan bahwa seorang hakim dapat menyatakan tidak pantas itu dalam jabatannya dengan tidak perlu menunggu penuntutan dari pihak apapun juga. Baik, selanjutnya topik pembahasan tentang wasiat menurut KUH Perdata. Yang pertama, pengertian tentang wasiat. Wasiat adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Menurut KUH Perdata, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu yang pertama, sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang. Yang kedua, karena ditunjuk dalam surat wasiat. Pada pasal 875 KUH Perdata, adapun yang dinamakan wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Dan surat wasiat dibuat dengan tujuan agar para ahli waris tidak dapat mengetahui apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya atau malah diwariskan kepada pihak lain yang sama sekali bukan ahli warisnya sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut. Dan hal tersebut kerap kali menimbulkan persoalan di antara para ahli waris dengan yang bukan ahli waris. Akan tetapi, sesuai surat wasiat, orang yang bukan ahli waris tersebut mendapat harta wasiat. Baik, selanjutnya pembahasan tentang syarat-syarat wasiat. Syarat-syarat wasiat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang berwasiat mengenai kecakapan orang yang membuat surat wasiat atau testament adalah bahwa orang tersebut mampu berpikir secara normal atau berakal sehat, sesuai dengan pasal 895 KUH Perdata yang menyebutkan untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat seseorang harus mempunyai akal budinya. Yang kedua, orang yang menerima wasiat.
Orang yang menerima suatu wasiat harus ada sewaktu orang yang berwasiat meninggal dunia, yaitu tertuang dalam pasal 899 KUH Perdata. Ketentuan ini bermaksud untuk menghindari ketidakpastian dari orang yang diberi wasiat dan menetapkan bahwa suatu wasiat gugur dalam hal pihak yang mendapatkan keuntungan wasiat meninggal terlebih dahulu. Topik yang selanjutnya yaitu batasan wasiat. Batasan dalam suatu testamen terletak dalam pasal 931 KUH Perdata, yaitu tentang legitim porti yang menyatakan bahwa legitim porti atau bagian mutlak adalah semua bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Topik pembahasan yang keempat yaitu batalnya wasiat. Batalnya testamen tergantung pada suatu peristiwa yang tidak tertentu, yaitu apabila orang yang menerima wasiat meninggal lebih dahulu sebelum orang yang mewasiatkan meninggal dunia. Maka wasiat atau testamennya menjadi batal. Baik, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi hukum waris menurut perdata adalah ahli waris masih tetap dapat menolak warisan sekalipun pada saat meninggal. Pewaris meninggalkan perjanjian yang mengikatkan diri ahli waris untuk membayar hutang-hutang dari si pewaris. Hal ini terjadi karena kedudukan ahli waris untuk menolak warisan merupakan hal yang diatur pada buku 2 KUH Perdata. Sedangkan kewajiban yang ada pada perjanjian diatur pada buku 3 KUH Perdata. Kedua buku ini, baik buku 2 dan buku 3, memiliki sifat yang berbeda, yaitu buku 2 yang bersifat sui generis dan buku ketiga yang bersifat unvulnerable. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang ataupun ada salah kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.